Jamaah rahimakumullah, qasdus sabil, Allah menjelaskan menuntun jalan yang benar. Kata-kata sabil itu di Quran banyak padanannya. Banyak kalimat yang mirip maknanya, bahkan terjemahnya sama. Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalan juga, tapi Quran menggunakan istilah as-syirat, ihdinas syirat. Kalau Quran menggunakan kata-kata syirat, shad, ra, ta, syirat, meskipun di beberapa qiraat ada membaca shad menjadi sin. Jadi jangan buru-buru menyalahkan orang. Ada orang membaca Fatihah shad menjadi sin, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ada pula yang membaca shad menjadi zai. Ihdinas siratal mustaqim, itu qiraat. Tapi yang lumrah, yang masyhur adalah memang shad dibaca dengan shad. Apabila Quran menyebut dengan kata-kata sirat, itu maknanya, terjemahnya jalan, itu artinya jalan yang begitu luas. Jalan luas namanya sirat. Dari bahasa jalan tol. Jalan tol itu kan luas, lurus. Makanya kata-kata sirat itu bergandeng dengan al-mustaqim. Mustaqim itu artinya lurus. Sirat al-mustaqim, jalan lurus. Maka konotasi sirat al-mustaqim ya seperti halnya kita punya jalan tol besar yang lurus. Kalaupun belok ya tidak seberapa tajam beloknya. Yang kita mohon kepada Allah adalah tunjuki kami ya Allah ihdinas siratal mustaqim, agar kita berada pada jalan yang lurus lempang. Tidak belok-belok, karena kalau sudah belok-belok takut nyasar. Karena Fatihah itu mengajarkan ada 3 jalan. Hati-hati, jalan lurusnya siratal mustaqim. Yang satunya bisa jadi ke kanan, belok, namanya al-maghdub, jalan orang yang dimurkai Allah. Ibnu Abbas menafsirkan apabila ada jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus, salah satunya adalah jalan yang al-maghdub, yang Allah murkai. Konotasi pada masa ketika Quran turun, jalan yang Allah murkai ialah jalan orang-orang Yahudi. Ketika ayat turun, walad dalin, ada jalan yang sesat. Ini jalan yang oleh Ibnu Abbas diartikan sebagai jalan sebagaimana orang-orang Nasrani. Kita coba sedikit lihat. As-siratal mustaqim, jalan lurus, itu jalan luas, lempang, tidak bengkok, tidak nyasar, dan itu diartikan sebagai jalan sebagaimana jalannya para nabi, jalannya para syuhada dan orang-orang soleh. Itu yang kita minta kepada Allah dengan bacaan ihdinas siratal mustaqim. Kita ingat mungkin kisah orang Bahari, orang-orang tua kita kalau sudah bercerita tentang apa itu siratal mustaqim, maka konotasi gambarnya adalah nanti di akhirat kelak seakan-akan ada jembatan, Pak. Namanya jembatan siratal mustaqim. Jadi peribahasa di sini itu adalah padang mahsyar, di seberang itu surga, kita harus melewati jalan atau jembatan menyeberang ke sana, yang disebut dengan siratal mustaqim. Itu biasa dibukukan ke dalam mata pelajaran atau dalam majalah cerita Islami anak-anak. Tidak salah, tapi untuk memberikan gambaran yang mudah. Siratal mustaqim itu kayak apa? Jadi seakan-akan suatu jalan yang harus ditempuh kalau orang ingin ke surga. Yang nanti besarnya kecilnya tergantung dengan amalia seseorang. Bila amalnya itu baik, pahalanya besar, maka jalan terbentang luas dan lurus sampai ke seberang. Tapi kalau amalnya itu sedikit, bahkan lebih besar, lebih banyak dosa aja ketimbang pahalanya, maka kemudian jalan sempit,
maka ketika menyeberang meniti jalan boleh jadi dia akan terjatuh dan masuk ke dalam jurang neraka jahanam. Itu gambaran kalau kita lihat dan kita ingat pada pelajaran bahari dalam mata pelajaran Shiratal Mustaqim dan majalah Islami anak-anak. Tidak salah untuk sekedar memberikan penjelasan visual, ya, gambaran yang mudah dipahami, tapi levelnya kan level anak-anak. Bahwa Shiratal Mustaqim itu jalan yang lurus, jalan para nabi, aulia dan sholihin, jalan kebaikan, jalan kebenaran. Maka jalan apapun kalau itu mengacu kepada jalan Quran, jalan Islam, jalan para nabi dan aulia serta sholihin, maka disebut dengan Shiratal Mustaqim. Sebagian ulama itu ada mengatakan yang namanya Shiratal Mustaqim itu banyak cara untuk kita bisa berjalan di atasnya. Sama-sama Shiratal Mustaqim, tapi kemudian caranya bisa berbeda. Dalam ibadah, bukankah orang banyak cara ketika beribadah? Cara itu kan manhaj. Dalam bahasa lain, cara disebut dengan mazhab. Mazhab ilaihi. Bagaimana cara dia berjalan, itu namanya mazhab. Jalan tol Shiratal Mustaqim dilewati dengan berbagai cara atau dengan berbagai mazhab. Maka para ulama mengatakan kalau kita bicara Shiratal Mustaqim dalam bidang fikih, dalam bidang ibadah, itu muncullah kemudian apa yang disebut dengan mazahib. Dan yang mu'tamad, yang mu'tabar adalah mazahibul arba'ah. Ada mazhab Imam Hanafi yang paling awal 79 Hijriah, ada Imam Maliki 150 Hijriah, ada Imam Syafi'i 250 Hijriah, dan ada Imam Hambali 210 Hijriah, 270 Hijriah. Dalam kacamata sebagian para ulama, mazhab-mazhab fikih ini boleh dibilang sebagai cara untuk berjalan di atas Shiratal Mustaqim itu. Karena semua mazhab ini adalah mazhab yang memang sandarannya Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Makanya Imam Syafi'i saja yang mayoritas menjadi mazhab ulama, mazhab umat Islam, terutama di Asia Tenggara. Itu mazhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i itu kan punya riwayat bahwa dia pernah berguru dengan sang guru bernama Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi yang menjadi pendiri mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki dengan Imam Syafi'i sebagai mazhab Syafi'i itu berguru dengan guru dan murid hubungannya. Demikian pula kemudian Imam Hambali berguru dengan Imam Syafi'i. Jadi dalam tradisi fikih mazhab itu hal yang lumrah. Yang namanya fikih itu kan pendapat. Fikih itu paham. Setiap paham pendapat pasti berbeda, tidak mungkin sama. Maka dalam fikih ibadah pun kemudian terjadi perbedaan paham, perbedaan pendapat, dan itu disebut dengan perbedaan mazhab dalam ibadah, dalam fikih. Hal yang lumrah, hal yang biasa. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, beda pendapat, hal yang wajar. Jadi guru dengan murid berbeda pendapat biasa. Murid dengan guru berbeda pendapat biasa. Yang tidak biasa ketika terjadi perbedaan pendapat berkelahi. Padahal itu hanya soal furu' saja, soal amaliyah saja. Ini sekaligus menjadi informasi dan agar kita bisa melihat sejarah fakta masa lalu. Ternyata para imam mazahib adalah guru dan murid dan berbeda dalam paham, itu hal yang biasa, dan mereka saling toleran dalam perbedaan itu. Tidak ada yang menjadi persoalan karena memang sepanjang itu merupakan pemikiran, maka setiap pemikiran pasti ada yang berbeda. Imam Syafi'i mengatakan, ini pendapat saya. Ini pendapat saya. Tapi kalau Anda menemukan pendapat orang lain yang lebih baik ketimbang saya, ikuti dia, aku pun ikut dia. Begitu tolerannya beliau. Kenapa? Karena soal kebenaran itu tidak ada yang mutlak. Apalagi soal ibadah. Tidak ada yang mutlak. Makanya fikih berkembang terus karena pemahaman kita tergantung kepada masa, keadaan, dan situasi. Al-hukmu taduru ma'al illah wujuduhu wa adamuhu. Hukum itu tergantung dengan ilatnya, keadaannya. Ada tidaknya hukum
tergantung kepada ada tidaknya keadaan yang menyertai, baik situasi maupun geografi, kemudian kedalaman ilmunya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dalam ibadah itu boleh jadi merupakan perbedaan atau cara berjalan yang disebut dengan mazhab, tapi sama-sama kemudian meniti apa yang disebut dengan siratal mustaqim. Maka oleh ulama ini dikatakan siratal mustaqim itu bisa saja dilewati kalau dia ibadah dalam 4 cara yang berbeda. Makanya kemudian tidak etis kalau kita menyalahkan mazhab Hanafi, tidak etis menyalahkan mazhab Maliki, tidak etis menyalahkan mazhab Hambali, mentang-mentang kita mazhab Syafi'i. Karena satu, mereka guru dan murid, yang kedua dasarnya sama, Quran hadis, dan itu hanya perbedaan sifatnya furu'iyah saja dalam ibadah. Tapi kemudian dalam akidah dikatakan bahwa sepanjang rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, tidak ada masalah. Dan sepanjang itu menyangkut urusan furu'iyah, tidak ada masalah. Yang usul, yang dasar itu kan rukun iman dan rukun Islam. Apabila itu berubah, berganti, maka sudah tidak sesuai dengan akidah yang semestinya, karena itu menjadi pondasi utama. Nah, para ulama mengatakan bahwa ketika bicara siratal mustaqim, jalan lurus, itu boleh jadi ada cara orang menempuh dengan pendekatan ilmu kalam. Tadi kan ilmu fikih ibadahnya, ini ilmu kalam. Dia ada pula ilmu tasawuf. Jadi ilmu kalam ini nanti ada yang gayanya Maturidi, ada yang gayanya Asy'ari, yang dua-duanya tergolong kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang bergaya Jabari, ada yang bergaya Qadari. Maka tidak etis kita menyalahkan orang lain yang pandangan kalamnya berbeda, sepanjang rukun iman, rukun Islamnya sama saja. Demikian pula dalam hal tasawuf, maka ada nanti sufi nazari, ada sufi amali. Tapi semua cara ini, baik ibadah, kemudian kalam, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, semua berada pada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Kita kenal dalam ilmu tasawuf ada Junaid al-Baghdadi, kemudian Imam al-Ghazali sebagai sosok guru dalam ilmu tasawuf yang bercirikan kepada sufi Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah rahimakumullah, itu disebut dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang besar. Lalu yang kedua, selain as-sirat, itu ada namanya tariq. Tariqun, itu juga jalan. Dan ketiga baru yang ini, sabil, juga jalan. Jadi kalau kita gambarkan ada jalan tol besar, nanti ada jalan kecil, ada lagi jalan kecil. Yang di ayat ini Allah menggunakan kata-kata sabil, qasdus sabil, Allah menjelaskan jalan kebenaran, jalan kebaikan. As-sabil, jalan di sini ada dua. Ada jalan memang kebaikan, yang kedua ada jalan keburukan.